Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran matematika kali ini, kita akan mempelajari mengenai kelipatan dan faktor bilangan. Kita masuk ke bagian yang pertama ya, yaitu kelipatan bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contoh, tentukan bilangan kelipatan 2. Penyelesaiannya adalah kita kalikan bilangan tersebut dengan angka 2. Kita ambil dari bilangan yang terkecil ya, yaitu 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 kali dikali 2 sama dengan 4. 3 kali dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 8, dan seterusnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa 2, 4, 6, 8, dan seterusnya merupakan bilangan kelipatan 2. Kelipatan bilangan juga dapat ditentukan dengan menggunakan garis bilangan. Perhatikan contoh berikut. Misalnya, ibu guru mempunyai soal, tentukan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Penyelesaiannya dengan menggunakan garis bilangan. Pertama-tama kita harus menggambar garis bilangannya terlebih dahulu ya. Jangan lupa kita beri angka. Dan jika ingin menggambar garis bilangan, selalu didahulukan dengan angka 0 ya. Karena kita ingin mencari kelipatan 3, maka kita menambahkan angka 0 dengan angka 3. Lalu kita temukan kelipatan bilangan 3 yang pertama jatuh di angka 3. Lalu angka 3 ditambah angka 3. Seterusnya sampai kita temukan 4 bilangan. Lalu kita simpulkan bahwa keempat bilangan kelipatan 3 yang pertama adalah 3, 6, 9, dan 12. Selanjutnya kita masuk ke faktor bilangan ya. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat dibagi habis bilangan tersebut. Contoh, ibu guru mempunyai soal, tentukan faktor dari angka 10. Penyelesaiannya, faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Karena semua bilangan tersebut dapat membagi habis dengan 10. Kita harus menentukan bilangan yang jika dibagi dengan 10, maka akan habis. Kita mulai dari angka terkecil ya, yaitu 1. 10 dibagi 1 bisa, hasilnya 10. 10 dibagi 2 bisa, hasilnya 5. 10 dibagi 3 apakah bisa? Tidak, hasilnya akan koma, tidak bulat. Kita harus mencari angka yang bulat. Lalu kita lanjut ke angka 4. Apakah 10 bisa dibagi angka 4? Jawabannya tidak, karena hasilnya juga akan koma, tidak bulat. Lalu kita lanjut ke angka 5. 10 dibagi 5 apakah bisa? Ya, bisa. Jawabannya adalah 2. Lalu kita ke angka 6. Tidak bisa, 7 juga tidak bisa, 8, 9 juga tidak bisa. Kita lanjut ke angka 10. Apakah 10 dapat dibagi angka 10? Jawabannya iya, yaitu 1. Cara selanjutnya, kita dapat menggunakan tabel perkalian. Maksudnya gimana sih tabel perkalian itu? Tabel perkalian itu kita mengkalikan angka hingga hasilnya 10. Contoh, 1 dikali 10, maka hasilnya 10. 2 dikali 5, hasilnya juga 10. Kita cari lagi angka 3. 3 dikali berapa hasilnya 10? Tidak ada. 4 dikali berapa hasilnya 10? Tidak ada. Maka faktornya hanya 1, 2, 5, dan 10. Contoh selanjutnya ya, tentukan faktor dari 24. Penyelesaiannya, faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 karena semua bilangan tersebut dapat membagi habis 24. Sama seperti sebelumnya, kita bagi dulu dari angka terkecil ya, yaitu 1. Kita coba, apakah 24 dapat dibagi 1? Tentu bisa. Angka berapapun tentu bisa dibagi 1. Kita lanjut, angka 2 bisa, hasilnya 12. Angka 3 bisa, hasilnya 8. 4 bisa, yaitu hasilnya 6. 5 tidak bisa, karena hasilnya tidak bulat. Lalu 24 dibagi 6 bisa, hasilnya 4. 24 dibagi 7 tidak bisa, hasilnya tidak bulat. 24 dibagi 8 bisa, hasilnya 3. 24 dibagi 12 bisa, hasilnya 2. 24 dibagi 24 bisa, hasilnya 1. Lalu jika kita ingin membuat tabel perkaliannya, sama seperti yang sebelumnya, kita mengkalikan 2 angka hingga hasilnya 24. Lalu dapat kita temukan, yaitu 1 dikali 24 sama dengan 24, 2 dikali 12 sama dengan 24, 3 dikali 8 sama dengan 24, dan 4 dikali 6 sama dengan 24.
Selain dengan pembagian, faktor suatu bilangan juga dapat ditentukan dengan menggunakan persegi atau persegi panjang. Contoh, berapa banyak cara untuk membuat persegi panjang dengan menggunakan 12 persegi satuan? Penyelesaiannya perhatikan gambar sebagai berikut. Nah, ini kan ada 3 gambar ya. Gambar yang pertama, itu tuh persegi-perseginya disusun menjadi 2 bagian. Lalu gambar yang kedua perseginya disusun menjadi 3 bagian, dan gambar yang ketiga perseginya disusun hanya menjadi 1 bagian. Namun jika persegi-persegi ini dijumlahkan, hasilnya sama-sama 12 dan semuanya membentuk persegi panjang. Jadi berdasarkan gambar di atas, kita memperoleh beberapa pasangan bilangan, yaitu 12 sama dengan 1 dikali 12, 12 sama dengan 2 dikali 6, dan 12 sama dengan 3 dikali 4. Jadi angka-angka itu termasuk faktor dari 12. Lalu kita dapat simpulkan bahwa faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Cukup sekian dari Ibu Guru. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Selamat pagi dan tetap semangat.